motivasi ya karena dari teman-teman Mapala Gram ini ada menginformasikan bahwasanya ada insiden helikopter jatuh di Mentewai di Tanah Bumbu. Nah, jadi kami merasa eh, memiliki ada lah ilmu dari navigasi darat ya kami mau ikut karena kami ikhlas juga kan mau membantu tolong menolong sama manusia. Mungkin itu alasan saya pribadi. Kalau alasan saya pribadi itu setelah mendapatkan info dan diminta 2 orang ya perwakilan. Nah, saya itu memang suka perjalanan ke naik-naik gunung gitu nah. Kayak perjalanan kayak buka jalur gitu kayak kemarin. Nah, jadi di situ tergetuk hati saya untuk berani ikut dan saya juga bisa lah ilmu yang mountaineering sama navigasi darat. Jadi disuruh sama ketua untuk surat tugas ikut dalam pencarian helikopter tersebut. Oke. Nah, untuk berangkat di sana, Pak. Waktu di sana tuh apakah langsung mencari atau bagaimana gitu? Kalau semalam tuh kami melakukan diskusi dulu terhadap ke Basarnas dulu karena kami tidak mau melanggar dari SOP mereka. Nah, kalau SOP mereka itu kalau malam tidak dibolehkan untuk pencarian. Jadi karena kami sampainya malam di sana, jadi kami melakukan packing dulu terlebih dulu untuk persiapan besok. Jadi packing alat, packing logistik yang kami bawa untuk naik ke gunungan nanti paginya. Nah, jadi setelah packing kami langsung istirahat dan setelah paginya baru kami mau berangkat ke sana. Itu tanggal berapa, Bang? Dan perjalanan dari Banjarbaru ke posko sana berapa lama gitu? Sekitar 3 jam ya? Dari sini. Ya, dari sini. Nah, untuk awal Banpian langsung turun ke hutan tuh itu hari apa dan bagaimana perjalanan di sana, Pak? Kalau dari kami itu baru pencarian itu dimulai dari hari Rabu. Nah, itu berangkatnya dari jam 6 pagi lah. Ya, Jam 6 pagi baru berangkat. Hari ketiga. Ya, hari ketiga. Hari Dan ketiga. hari itu juga ditemukan kemarin, Pak. Iya, hari itu juga. Kalau untuk medannya gimana sih itu, Bang? Untuk medannya itu di awal perjalanan ya memang agak landai tapi agak turun. Nah, setelah itu pas di perbukitannya itu lumayan terjal karena di situ seperti masih alami itu ada bebatuan Hutan dan lindung. hutan lindung karena masih alami. Jadi masih banyak yang lumpur gitu. Masih Tanahnya hutan masih rapat. dan vegetasinya juga rapat banget gitu. Kalau untuk arahnya Pian ngikutin apa nih? Ada titika yang diberikan atau gimana? Untuk titik pertama kami itu target itu yang radar terakhir dari titik koordinat dari pemberian dari Airut. Nah, jadi kami target pertama kami sampaikan ke sana dulu, baru kami pencarian di situ, orientasi kami baru ke puncaknya dulu kembali. Titik terakhir koordinat itu ada di sebelum puncak dan itu ada di pinggiran tebingnya. Nah, dari situ kami melakukan penyisiran di titik pas titik koordinat itu tidak menemukan tanda-tanda seperti patahan ranting. Jadi kami memutuskan untuk kembali ke di atas ke punggungan. Nah, di situ kami diskusi, kemudian menghitung dari ketinggian helikopter dari apa yang itu nah 2.700 feet. Nah, dari 2.700 feet itu nah hampir 3.000. Nah, sedangkan punggungan itu cuman sekitar berapa kemarin? 700 feet Nah, 700 feet aja ketinggian gunung itu. kurang lebihnya. Nah, kami menghitung kemungkinan helikopter itu masih di atas. Jadi nggak mungkin masih nabrak, kemungkinan masih melewati gunung tersebut. Nah, jadi kami memutuskan bersama warga lokal itu langsung tembak ke puncak aja dulu. Soalnya kalau di puncak kelihatan semuanya katanya. Lalu kami lama berpikir sejenak, istirahat sebentar sama makan-makan. Kami melanjutkan ke puncak, buka jalur lagi sama dipandu sama warga lokal. Nah, pas sampai di puncak itu pun kami masih warga lokal ini mau belok ke kiri. Ke kiri itu karena medannya agak landai lah, tapi agak ibaratnya perjalanannya lebih jauh lah. Jauh.
Ya, sedangkan kami diskusi itu menembak. Kenapa kami memilih jalan kanan? Itu karena mengambil tembak lurus dari jalur helikopter tersebut. Kalau ke kiri jauh benar melencengnya itu. Nah, kenapa ke kanan? Kami menembak itu jalur helikopter itu arah ke kanan. Ya, Jadi masih kena jalur ya, helikopter. dan ke kanan itu pas juga jalur ke basecamp yang terbaru, ke basecamp 81. Nah, jadi kami memutuskan lewat situ. Nah, nggak jauh dari kami puncak turun itu. Nah, dan itu tuh pun jalurnya memang terjal benar itu, nah sangat miring lah, lebih dari 50 derajat kemungkinan. Ya, kemungkinan bisa. Ya, kemungkinan hampir berapa menit lah yuk kita. 20 menitan. Nah, 20 menitan turun itu baru menemukan ekor tersebut. Oh, jadi yang pertama ditemukan tuh ekornya itu. Ya, Ya, ekornya dulu. Itu gimana ceritanya bisa ketemu tuh, maksudnya apakah warga yang melihat atau gimana? Nah, awal melihat itu kan warga yang di depan nih, yang buka jalur yang agar enak dilewati, yang memilihkan medannya. Nah, yang awal melihat itu warga lokal tersebut. Nah, mereka itu mengira seperti terpal, kayak mereka bilang itu siapa yang ngecamp di sana, karena warnanya tuh warna biru lah, ya, kayak biru kan kayak terpal gitu lah. Terpal. Jadi diperjelas lagi, dilihat ternyata ekor pesawat, dan mereka teriak dan konfir ke kami yang di belakang, dan kami pun mendekat, ternyata benar itu ekor pesawat. Langsung kami mendekat dan kami melihat sampai sana, kami cuma melihat ekornya saja dan kepalanya nggak ada, kepala pesawatnya itu tersebut. Nah, setelah itu gimana Bang? Mencari apa yang badannya tuh bagaimana tuh setelah dapat itu? Setelah itu kami kan memberikan titik koordinat kepada yang pos induk di bawah. Kami melakukan pakai HT atau handi terapi. Jadi ada Pak Eko, namanya itu Pak Eko dari Tantan Relawan, mereka sidin untuk konfirmasi ke bawah untuk pemberian titik koordinat. Jadi untuk yang tim bawah tuh bisa merapat ke atas di jalur yang terdekat. Nah, sama juga ada tadi dari Komandan TNI, ada yang namanya Pak Fendi. Nah, beliau memberikan titik koordinat kepada komandan mereka yang di bawah. Jadi setelah itu kami diskusi untuk pencarian orientasi, apakah ada lagi ini dari puing-puing helikopter tersebut, dan ternyata di sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri juga nggak ada. Jadi kami fokusnya ke bawah lagi untuk pencarian. Pas antara ekor dan badan tuh berapa jauh jaraknya Bang ditemukannya? Perkiraan itu 100 meteran kira-kira, yang lebihnya 100 meter. Posisinya gimana tuh, ekornya di mana? Ekornya itu di bawah, di atas, dan untuk kabinnya di bawah, dan itu lumayan terjal karena itu ada aliran sungai dan bebatuan gitu. Nah, untuk kondisi helikopter Bang yang bahan pianet nih gimana kondisinya, dan termasuk korban tuh gimana tuh? Untuk ekor sendiri itu masih terbilang tidak terbakar. Hanya ada sedikit patah-patahan karena terjatuh kena pohon-pohonan itu, nah. Jadi ada yang pecah-pecah. Nah, untuk kondisi kepala helikopter setelah kami menemukan itu hangus terbakar. Habis terbakar tidak berbentuk kerangka seperti helikopter lagi. Nah, untuk korban yang kami lihat pertama itu ada di atas kepala helikopter tuh, di atas tebingnya. Ya, sebelah. Nah, itu kayaknya terlempar lah kayaknya. Ya, kalau kami turun tuh sebelah kanannya. Ya, sebelah kanan kepala tersebut. Nah, dan korban tersebut tuh masih utuh, tidak terbakar gitu. Sedangkan korban lainnya kami melihat itu 3 orang lah. Ya, pertama itu 3 orang kami lihat yang memang kondisinya yang terlihat dari kondisi terbakarnya itu, yang di dalam kabin itu. Dan setelah lagi orientasi kami pencarian, ternyata masih ada satu lagi yang di luar, yaitu posisinya di bawah, kira-kira itu ada 70 meteran dari si kabinnya ini. Dan untuk kondisinya itu setengah badannya itu terbakar. Berarti ada 2 korban yang di luar helikopter Ya. itu. Kalau yang satu tadi berapa jauh jaraknya yang pertama ditemukan? Itu dekat aja, Dekat aja. sekitar 50 meteran lah. Dari sekitar 50. Kondisinya masih utuh, masih Ya, atas. masih betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.